Saya sudah sampai Polres Goa, kita akan cari tahu apa kemudian ini modus yang digunakan oleh pelaku peredaran uang palsu dan seperti apa proses pengungkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kita akan temukan faktanya. Kapolres Goa, AKBP Ronald Simanjuntak sudah berada di sebelah saya saat ini. Pak Kapolres, terima kasih waktunya untuk fakta. Langsung saja berkaitan dengan uang palsu yang saat ini menggambarkan publik. Awal mula pengungkapan oleh pihak kepolisian seperti apa Pak Kapolres? Jadi begini, berawal dari laporan salah satu petugas yaitu BRI Ring, ya, ada mencurigai seorang warga yang ingin membayarkan BRI Ring dengan menggunakan 5 lembar uang palsu pecahan 100.000. Dari situ dia komunikasikan kepada anggota petugas yang ada di Polsek Palangga. Kemudian Polsek Palangga itu melakukan pengembangan dan berkoordinasi dengan Satreskrim Polres Goa. Terus kita lakukan pengembangan hingga kita temukan alat di salah satu kampus di UI. Tadi Pak Kapolres sempat menyebutkan ada barang bukti yang sudah berhasil diamankan ya? Iya, sudah di Polres juga ya? Sudah. Boleh kita ke sana? Boleh, Pak Kapolres? Oke, kita langsung ke sana untuk melihat seperti apa barang bukti yang sudah disita ya oleh pihak kepolisian. Betul. Ada di ruangan terpisah ya? Ada di ruangan terpisah, Mbak. Di mana ini? Ada di ruangan, sebenarnya itu ruangan Vicon, cuma kita gunakan untuk menyimpan barang bukti kami untuk mengamankan, memastikan barang bukti tersebut tidak sampai hilang atau rusak. Oke, baik. Untuk barang bukti yang sudah diamankan dan nantinya akan kita lihat secara langsung, ini apa saja yang sudah diamankan? Ribuan lembar pecahan 100.000 yang dipalsukan. Ini? Nah, ini salah satu alat cetak yang kami berhasil amankan. Oke, di depan saya itu sudah ada satu ini alat di besar TKP 1. Yang sama-sama kita lihat saat ini. Iya. Tadi, ini TKP 1. TKP 2. Ini TKP 1. Oke. Dan ini di TKP 2. Iya. Oke. Ini boleh dijelaskan Pak Kapolres, alat-alat ini pengoperasiannya pada saat itu digunakan pada saat apa? Dan fungsinya mungkin ya? Kalau pada saat yang di TKP 2 kami amankan ini sudah tidak beroperasi lagi, sedang tidak beroperasi. Ini yang di perpustakaan ya? Iya, ini yang di perpustakaan. Oke. Ini kurang lebih beratnya 2 ton lebih. 2 ton lebih? 2 ton lebih. Nah, ini yang saya tadi sampaikan, ini adalah peredam dari dinding yang digunakan oleh pelaku untuk menutupi kegiatan mereka melaksanakan beroperasi di tempat tersebut. Agar suaranya tidak terdengar. Ya, agar tidak terdengar. Ini alat potong. Makanya alat potongnya sangat pemotongan dari lembaran-lembaran uang bukan uang palsu, lembaran palsu tersebut presisi. Ya, ini. Inilah yang kemudian digunakan untuk memotong rupiah per rupiah ya, betul. lembar per lembar itu tadi. Betul. Oke. Setelah itu yang ini fungsinya apa, Pak Kapolres? Ini kami dapatkan di TKP 1 di Jalan Sunu. Di Jalan Sunu. Jalan Sunu itu rumah salah satu tersangka. Rumah salah satu yang sedang kita dalami sekarang. Oke. Ya, inisial ASS. ASS. Ya, di Jalan Sunu. Fungsinya ini, sama dengan yang besar ini, Pak Kapolres? Sama, Mbak. Sama. Jadi gini, saya jelaskan. Ternyata satu lembar uang tersebut kan ada yang dua pecahan 100.000, ada yang 3 pecahan 100.000, ada yang 4 pecahan 100.000. Nah, itu rata-rata di TKP pertama. Di Jalan Sunu. Di Jalan Sunu. Nah, mereka membutuhkan jumlah yang lebih besar, makanya mereka pesanlah alat yang lebih besar dan ditaruhlah di salah satu perpustakaan yang ada di kampus. Alat-alat yang saat ini ada di depan kita ini, Pak Kapolres, mereka dapat dari mana? Kalau dari keterangan beberapa pelaku yang kami coba sambungkan satu dengan yang lain, ini dibelinya di Surabaya, dari Surabaya, namun alat ini alat dari Cina. Ya, kita jadi harus menggunakan sarung tangan ya untuk mengamankan barang bukti yang saat ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Selain itu masih ada yang tersisa di alat ini, Bang? Pak Kapolres tadi menyebutkan ada barang bukti lain seperti bahan-bahan dan juga uang palsu ya, boleh, Pak ya? Ini boleh, di mana? bisa kami tunjukkan. Kita ke sana. Ayo. Kita mau mengarah ke ruangan lain karena kebetulan barang bukti antara alat dan juga bahan-bahan serta ratusan uang palsu ini berada di ruangan terpisah di Polres. Betul. Ada berapa? Ribuan lembar. Ribuan lembar bahkan iya. ya. Kalau hasil penghitungan kami terakhir berapa dengan Bang BI?
Bukan, enggak perhitungan berapa lembar? Lembarnya 4.000, lebih dari 4.000 lebih. Lebih dari 4.000. 4.000 lebih, gitu loh. Ayo Mbak, ini Mbak. Kita masuk di salah satu ruangan juga di Polres Goa ini yang isinya kalau saya lihat saat ini penuh dengan barang bukti. Saya juga melihat ada uang kertas palsu, uang palsu begitu yang belum terpotong di sini. Kapolres, dari seluruh barang bukti yang saat ini diamankan ada di depan kita, ini mereka fungsikan sebagai apa? Selain yang apa namanya uang palsu ini ya? Mungkin saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena ada ratusan Mbak. Ya, Tapi saya silakan. jelaskan tadi yang kan PC, ya kan ada beberapa PC, kemudian ada beberapa printer inkjet, Ya. gitu. Kemudian ini material-material yang dia gunakan untuk peralatan-peralatan mereka mencetak uang palsu pecahan 100 ribunya, ya yang bisa kami amankan. Boleh dilihat per lembarnya, Pak Kapolres? Boleh Mbak, boleh. Ini untuk apa UV-nya ya. Oke, ini tapi lolos Dan ini dari... belum terpotong, tadi saya jelaskan ada 4 pecahan 100, ada yang 3 pecahan 100, ada yang 2 pecahan 100. Baik, ini Iya. sebenarnya sudah siap edar, cuman belum Belum dipotong dipotong, gitu ya. belum dipotong. Kalau yang lain yang sudah siap edar? Ada yang sudah terpotong. Ini yang sudah terpotong. Ya, ini sudah terpotong. Oh, ini yang sudah terpotong. Oke. Iya, betul. Ini Bahkan di ditutup sini aja. ada- Nah itu pada saat itu. Ada label banknya? Iya, salah satu BUMN kita yang dia gunakan, yang oknum ini gunakan untuk seakan-akan ini asli, padahal Berkaitan dengan tinta, Pak Kapolres, ini memang ada tinta khusus ya? Juga diamankan? dia kah? pesan tinta khusus, ya dia pesan di salah satu apa namanya marketplace secara online, Ya. ya toh, yang tinta itu kurang lebih kalau pengakuan pada kami adalah kurang lebih harganya 15 juta per jenis. 15. Nah ini, Ini tintanya. iya betul. Satu kaleng ini satu 15 juta. Kalau pengakuannya 15 juta. box ini ya, 15 Iya. juta. Ya. Ini tinta yang digunakan oleh pelaku ya untuk mencetak lembaran demi lembaran uang palsu pecahan 100.000. Informasi dari Kapolres tadi, satu kaleng ini harganya 15 juta. Dipesannya dari Keterangan dari berapa? para pelaku Dan 15 sampai 20. sampai 15 sampai 20. 20 juta bahkan. Ada beberapa jenis dan sebenarnya Dan sudah diamankan. ada satu jenis tinta yang dia sudah pesan, harganya lebih dari 20 juta, hampir 25, yang pada saat masuk Indonesia, nah inilah bagusnya kita, di-ban oleh Bea Cukai karena itu tidak boleh masuk ke Indonesia. Oke, sudah terdeteksi terlebih dahulu Iya, di Bea terdeteksi Cukai. oleh Bea Cukai. Pak Kapolres izin, kalau yang sebelah sini, ini apa Pak Kapolres? Ini tali pengaman yang digunakan di lembaran 100.000 yang Dan ini dicetak 100, pecahan 100 yang palsu. dicetak terpisah begitu ya? Tidak Pak Kapolres? terpisah. Ini yang sudah hasilnya, Ini sudah tali air. kali air ya, Iya. udah terlihat jelas. Benang pengamannya. Nah, ini. Kita tahu ini ada di pecahan uang 100.000. Ribu. pemirsa. Oke, ini juga sudah diamankan. Tidak ada ininya. Gambar pahlawannya. Gambar pahlawannya, di mana ya Pak Kasat? Oh, ini kalau di Terawang ya? Oh, Tuh. iya, iya, iya. Yang tadi saya sampaikan bahwa satu lembar itu membutuhkan 11 kali cetakan. Proses percetakan itu Iya. tadi. Jadi memang selain ada tanda yang sudah jadi di sini, kalau kita Terawang, Tapi tidak sejelas yang ada asli. gambar pahlawan ya yang Tapi terlihat. tidak sejelas uang yang Sekalipun asli. tidak sejelas yang asli, Iya. betul. Ya. Sekarang saya dengan Pak Kapolres juga akan menampilkan kepada Anda pemirsa ini kondisi dari uang palsu ini jika disinar dengan menggunakan sinar UV begitu ya Pak Kapolres. Sekali lagi ini tidak untuk ditiru begitu karena memang ini untuk meningkatkan kewaspadaan Anda berkaitan dengan isu beredarnya uang palsu belakangan ini. Silakan Pak Kapolres, sudah ada barang bukti ya. Kami yang akan coba tunjukkan bersama kami. bagaimana modus pelaku yang apa namanya mencoba untuk menirukan memalsukan mata uang rupiah. Ya. Ya, walaupun sebenarnya apapun yang usaha yang dilakukan oleh para pelaku tidak akan mungkin bisa meniru yang asli-asli. Gitu loh. Nah, jadi ini kenapa kami sampaikan di sini karena perlu pembelajaran kepada masyarakat. Jadi tidak perlu dengan membuktikan secara seperti ini karena takutnya nanti
belum tentu yang di bawah sinar UV ini juga asli gitu. Jadi cukup dengan dia menerawang, cukup dengan dia meraba, dengan menggunakan ini aja akan beda. Coba Mbak. Dengan diraba ya. Nah coba yang terutama yang di ujung ini Mbak, yang dua, yang untuk kaum netranya, kaum tunanetra. Nah dengan ini coba. Di sini sebenarnya lebih timbul. Dia timbul, Pak coba. Kapolres, Coba. Kalau kita bandingkan dengan ini Palsu, yang sebelah yang palsu, tangan coba. kanan saya Dia ini menggunakan palsu ya. Nah, beda kan? Ya. Dari segi tekstur uang palsu dan juga uang asli ini cukup berbeda. Kalau Berbeda. ini lebih kasar begitu ya, kalau Betul. lebih ada teksturnya, yang ini halus dan nggak ada part-part yang timbul di sini. Kalau kita raba di bagian penunjuk tunanetra ini seharusnya timbul, tetapi ini cukup berbeda dengan kondisi uang asli. Kemudian, kalau uang asli, setiap cetakan angka serinya detail sekali dan tidak ada yang kabur. Ini ya. Dia detail sekali toh. Betul. Ini kan tidak detail. Nah, Ya, begitupun juga dengan gambar di Gambarnya. uang tersebut Betul, ya. Mbak. Kalau kita Betul. lihat ini cukup jelas gambar di uang asli yang di bawah ini, pemirsa, terlihat di bagian wajahnya ini cukup jelas, sementara ini lebih blur kondisinya. Itu untuk pedoman masyarakat juga begitu ya, untuk lebih waspada dan tentu untuk menghindari beredarnya uang palsu ini. Terakhir mungkin Pak Kapolres, sangkaan pidana dan juga ancaman hukuman untuk para pelaku yang saat ini masih dalam proses penyidikan ini berapa tahun? Terhadap 17 pelaku tersebut, ya kami sangkakan pasal 37 ayat 1, 2, dan 3. Oke. Dan pasal 36 ayat 1 dan 2, yang mana ancaman hukumannya adalah minimal 10 tahun, maksimal seumur hidup. Baik, terima kasih banyak Pak Kapolres atas Sama-sama, waktu Mbak. dan juga semua penjelasannya. Semoga kita harapkan sekali lagi ini tidak akan terulang lagi. Betul. Dari pihak kepolisian pun juga lancar ke depannya untuk memberantas peredaran uang palsu ini. Begitu. Ya, dan mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua dan kepada masyarakat sekalian agar jangan menjadi korban dari tindak pidana palsu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Kapolres. Kita temukan fakta selanjutnya. Uang palsu itu hanya 2 hari, 3 hari. 50 triliun itu Iya, cuman saja 3 hari. Karena lebih cepat berarti ya? Karena lebih cepat.